Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang tutorial ArcGIS layout peta menggunakan ArcMap. Tonton terus video ini sampai selesai. Selamat datang di GIS Channel, saya Uda Wahidin. Oke, langsung saja kita mulai tutorial ini. Sebelum kita melakukan layout, teman-teman sudah harus menyiapkan data-data yang kita perlukan, baik data vektor maupun data-data pendukung seperti citra satelit ataupun foto udara seperti ini. Nah, untuk melakukan layout, teman-teman bisa berpindah pada layout view dengan menekan tombol yang ada di bagian kiri bawah, atau teman-teman bisa menggunakan menu view dengan memilih layout view. Nah, pada layer view sudah tersedia satu elemen peta, yaitu area informasi utama. Nah, untuk membuat layout, pertama kita harus menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dalam layout peta. Pada menu file, pilih Pack and Print Setup, kemudian pilih ukuran kertas. Di sini tersedia ukuran kertas dan ukuran halaman peta. Sebaiknya menggunakan ukuran kertas sehingga peta hasil layout akan di-print sesuai dengan ukuran kertas yang kita gunakan. Tentang pada use printer paper setting dihilangkan, kemudian pilih standar size atau ukuran kertas sesuai dengan yang kita inginkan. Pada contoh ini saya akan menggunakan ukuran kertas A3. Kemudian pilih satuan yang akan kita gunakan, dalam hal ini adalah cm. Kemudian orientasi, portrait ataupun landscape. Kemudian yang terakhir, sebelum menekan tombol OK, tentang scale map elemen proportionally untuk membuat seluruh elemen peta akan disesuaikan ukurannya dengan ukuran kertas yang kita pilih. Selanjutnya tekan tombol OK. Nah, saat ini kertas sudah, atau orientasi layout sudah berubah menjadi seperti yang kita telah atur. Untuk mempermudah teman-teman di dalam melakukan layout, bisa memanfaatkan garis bantu yang tersedia pada layer layout. Dengan cara garis bantu bisa kita buat pada garis bantu vertikal maupun horizontal. Cara membuatnya, klik pada ruler atau mistar, akan muncul garis warna biru muda. Kemudian lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan dalam tata letak layout, baik vertikal maupun horizontal. Setelah seluruh garis bantu telah kita siapkan, maka selanjutnya adalah mengatur area peta atau area informasi utama. Nah, area ini harus sebaiknya diatur dengan ukuran atau dengan proporsi kurang lebih 3/4 dari ukuran kertas yang kita gunakan. Misalnya ukuran kertas A3 dengan lebar adalah 42, maka teman-teman bisa mengatur cakupan dari area informasi utama peta adalah kurang lebih 31 atau 31,5 cm. Selanjutnya, area utama diatur pada skala yang kita inginkan. Bisa menggunakan tools zoom in atau dengan memasukkan angka dari skala yang kita ingin gunakan.
misalnya dalam hal ini adalah 1:500. Ketikkan saja angka 500, kemudian tekan tombol enter. Teman-teman juga bisa menggunakan pen untuk mengatur posisi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jika sudah diatur dengan baik area informasi utama, maka selanjutnya kita akan membuat elemen-elemen informasi dari peta di bagian kanan. Teman-teman bisa memanfaatkan rectangle pada toolbar drawing, kemudian digambar atau dibuat sesuai dengan garis bantu yang telah kita buat. Jika sudah, area ini bisa kita atur dengan cara double klik, kemudian colornya no color dan outline-nya warna hitam, kemudian tekan tombol OK. Ini sepertinya kekurangan satu garis bantu, kita buat lagi supaya sama dengan sisi kirinya. Nah, jika sudah, teman-teman biasanya melihat bentuk layout elemen-elemen informasi yang ada di bagian kanan bisa tanpa pembatas, bisa juga menggunakan pembatas. Pembatas yang digunakan bisa berbentuk kotak ataupun garis yang bisa kita gunakan pada tool rectangle. Jika tulisannya adalah garis, maka pilihannya ada line, kemudian kita menggambar, kita membuat garis untuk memisahkan setiap elemen-elemen dari informasi peta yang akan kita layout. Dalam contoh kali ini saya akan membuat pemisahnya dalam bentuk rectangle dengan cara memilih rectangle, kemudian kita buat salah satu kotak bagian atas untuk diisi nantinya mulai dari logo sampai ke informasi layout dan analisis. Kita atur kembali menjadi no fill dan outline-nya berwarna hitam. Selanjutnya duplikasi kotak yang pertama untuk menjadi beberapa kotak, dan nanti akan kita isi elemen-elemen kita selanjutnya. Jika sudah selesai mengatur batas dari elemen-elemen informasi layout, maka selanjutnya kita mulai memasukkan informasi-informasi yang diperlukan dalam layout. Pada bagian atas, misalnya kita akan mencantumkan logo melalui menu insert, pilih picture, kemudian cari lokasi tempat penyimpanan logo yang akan kita tambahkan. Lakukan pengaturan sesuai dengan ukuran batas yang telah kita buat. Untuk presisi posisi logo pada kotak yang telah kita buat, teman-teman bisa memanfaatkan fungsi presisinya dengan cara memilih logo, kemudian memilih border, klik kanan, pilih line, tahan tombol shift, kemudian pilih border, klik kanan, line, dan pilih line center. Untuk kedudukan logo berada di tengah-tengah secara horizontal. Untuk posisi yang vertikal,
di kanan line, kemudian pilih line vertikal, enter. Kemudian pada bagian kedua kita akan memasukkan judul peta. Gunakan tombol teks pada tool drawing, kemudian klik dan ketik judul peta yang kita inginkan. Misalnya peta udara, tekan enter, double klik untuk melakukan pengeditan, enter. Jika selesai menginput judul peta, oke. Kemudian lakukan pengaturan, memposisikannya di tengah, masuk pada properties, kemudian pilih center dan kembali tekan tombol OK. Nah, ukuran bisa diatur pada tools drawing, kemudian format tebal. Setelah pengaturan huruf selesai, lakukan seperti yang logo, pilih judul, kemudian tekan tombol shift, pilih border di kanan, kemudian line center. Selanjutnya kita akan menambahkan orientasi utara dan skala bar. Insert, pilih North Raw. Sini tersedia banyak bentuk dari orientasi arah mata angin. Silakan teman-teman pilih. Misalnya kita pilih yang ini, kemudian oke. Tempatkan pada tempat yang telah kita buat. Selain menggunakan mouse, teman-teman juga bisa menggunakan tombol panah, kombinasikan dengan shift untuk memindahkan atau mengaturnya secara detail. Kemudian untuk skala bar pada menu insert, pilih scale bar, kemudian pilih scale bar yang diinginkan. Yang ini. Kemudian sebelum tekan tombol OK, lakukan pengaturan beberapa hal untuk scale bar. Misalnya number of divisionnya 2, kemudian subdivisionnya 2. Sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Misalnya peta yang akan kita sajikan akan memberikan informasi dalam ukuran meter. Label position adalah posisi dari label terhadap skala bar. Misalnya saya pilih below center, kemudian label bisa ditentukan apakah hanya M atau meter. Setelah itu tekan tombol OK, kemudian OK, dan tempatkan skala bar yang sudah ada pada posisinya. Sesuaikan ukuran dan sesuaikan font. Misalnya 12 atau 11. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan skala teks. Kita gunakan yang 1:. Kemudian letakkan di tempat yang diinginkan. Bisa menggunakan tombol shift dan panah pada keyboard untuk mengatur. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Insert, pilih legend. Pada legend wizard, teman-teman bisa menentukan item-item apa saja yang akan ditampilkan dalam legenda. Karena foto udara tidak ingin saya tampilkan, maka bisa dipilih, kemudian tekan tombol panah kiri, kemudian next. Ada legend title, teman-teman bisa menulis legenda atau keterangan, kemudian next sampai finish. Setelah muncul legenda, tempatkan pada
orientasi yang sudah disiapkan. Gunakan tombol shift dan panah untuk mengaturnya. Kemudian teman-teman bisa mengatur ukuran font yang diinginkan, misalnya 18. Nah, bisa diperhatikan bahwa keterangan dari logo masih menggunakan nama fitur file aslinya. Untuk menggantinya, teman-teman bisa ada table of content, pilih fitur yang akan diganti, klik satu kali dan klik yang kedua kali. Bentuknya seperti rename, kemudian berikan nama sesuai dengan keterangan yang diinginkan, misalnya infrastruktur. Selanjutnya kita menambahkan insert peta atau ukuran area peta yang lebih besar, yang menandakan bahwa informasi ini posisinya di bagian mana. Caranya adalah tambahkan pada menu insert data frame. Setelah data frame ditambahkan, teman-teman bisa mengaturnya pada area yang telah disiapkan. Gunakan tombol shift dan arah panah pada keyboard untuk mengatur kedudukan dari data frame. Pada table of content sudah muncul satu layer baru, yaitu new data frame. Insert peta bisa menggunakan sumber peta dari mana saja. Dalam contoh ini, misalnya saya gunakan saja foto udara dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian untuk menandai pada bagian mana area ini dipetakan, pada layer new data frame double klik, kemudian pilih tab extend indicator, pilih layer pada order data frame, kemudian tombol panah kanan, kemudian bisa mengatur format dari garis atau kotak yang akan kita buat, misalnya warna kuning dengan tingkat ketebalan 2. Kemudian oke. Maka area ini adalah area yang dipetakan pada bagian ini. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan teks untuk menuliskan informasi insert peta. Selanjutnya kita menambahkan teks untuk informasi sumber peta dan yang melakukan layout maupun analisis. Caranya gunakan teks pada drawing untuk menuliskan informasi-informasi yang kita ingin tambahkan. Melakukan sesi pengeditan terhadap teks yang kita buat, double klik, kemudian tuliskan sesuai dengan yang kita rencanakan. Setelah itu lanjutkan untuk membuat informasi koordinat geografis pada informasi peta utama. Terlebih dahulu
memindahkan pilihan dari inset peta yang ditandai dengan new data frame berformat huruf tebal. Klik pada area peta yang lebih besar, kemudian sudah ditandai dengan layer berubah menjadi format tulisan huruf tebal. Kemudian untuk membuat koordinat, double klik pada layer, kemudian pilih grid, new grid, kemudian next. Tentukan interval. Teman-teman bisa menggunakan skala hanya pada second atau detik sebesar 3. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan intervalnya. Kemudian next, next, dan finish. Untuk melihat hasil grid yang sudah dibuat, tekan tombol play. Jika dirasa ukurannya belum pas, misalnya terlalu besar, teman-teman bisa melakukan editing dengan menekan tombol properties. Kemudian interval kita rubah menjadi 1 misalnya di detik. Kemudian OK dan apply kembali. Nah, setelah dirasa gridnya sudah cukup, maka teman-teman bisa melakukan editing yang lain seperti label. Buat ukuran label misalnya 10. Kemudian label orientasi bisa diperhatikan pada bagian kiri dan kanan. Kita akan membuat orientasi label menjadi vertikal, tentang yang kiri dan kanan. Kemudian teman-teman bisa mengatur bentuk grid, apakah garis ataukah hanya simbol plus atau tidak ada simbol sama sekali. Setelah memilih label dan line, klik OK, apply, maka teman-teman sudah bisa melihat grid sudah bisa ditampilkan dengan baik. Jika sudah dianggap cukup, maka langkah terakhir kita buat batas dari area peta dengan menggunakan rectangle, kemudian drag pada seluruh batas kertas. Nah, karena batas kertas ini ada di depan, teman-teman bisa melakukan editing, ubah terlebih dahulu fill dan outline, kemudian tekan tombol OK. Dalam posisi ini bagian peta tidak bisa dipilih karena posisinya ada di belakang. Oleh karena itu teman-teman harus memindahkan border ini ke bagian belakang dengan cara klik kanan, kemudian border dan send to back. Dengan demikian posisi dari border telah berada di bagian belakang. Selanjutnya hasil layout bisa kita ekspor menjadi peta JPEG atau format yang lain dengan cara file, export map, kemudian tentukan tempat penyimpanan, nama file diatur, beberapa tipe penyimpanan bisa kita gunakan, PDF, JPEG, BMP, dan PNG. Dalam contoh ini kita gunakan saja yang tipe file JPEG. Kemudian resolusi bisa teman-teman atur sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Untuk standar pencetakan peta 300. Setelah itu tekan tombol save, dan pada kiri bawah jika telah selesai melakukan ekspor, maka akan muncul notifikasi ekspor complete. Inilah hasil layout yang telah kita buat. Selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bersua lagi pada video-video tutorial yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.